Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fanahayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa da'wah ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min batnin la yashba', wa min ainin la tadma', wa min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Habaibana al-afadil, khususan guru kita bersama Sayyidil Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa yaruddahu ilaina salimin ghanimin mahfudin. Dan yang Al-Fagir cintai para jamaah Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususnya para ahlul khidmah dan juga kaum muslimin muslimat dimanapun berada, baik yang hadir secara langsung di masjid ini ataupun yang menyaksikan lewat virtual, baik itu YouTube ataupun Instagram, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan inayahnya untuk sama-sama mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan kita perlindungan di akhir zaman nanti dan juga pada hari kiamat dengan barokah Al-Qur'an. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan tafakkur kita, tadabbur kita, ta'ammul kita, renungan kita, resapan kita terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kalam-kalam mulia, kalam-kalam yang indah, yang mana ini semua merupakan pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang harus segera kita baca, yang harus segera kita buka, yang harus segera kita tafakuri, yang harus senantiasa kita jaga. Sebagaimana kita sering amat sangat bersegera dalam membaca pesan-pesan yang menurut kita penting, maka sesungguhnya untuk senantiasa mentadabburi Al-Quran sesegera mungkin juga itu merupakan satu kewajiban yang harus kita lakukan. Pada pertemuan minggu lalu, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyelesaikan tafakkur kita pada surah At-Tin. Sehingga pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur kita pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Alaq, atau yang biasa kita baca atau biasa kita sebut dengan surah Iqra. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana surah-surah yang lain, surah Al-Alaq memiliki keistimewaan tersendiri. Dia memiliki satu khususiyah, dia memiliki satu keistimewaan dikarenakan 5 ayat pertama pada surah ini itu merupakan ayat yang pertama kali turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada beberapa versi pendapat para ulama tentang pertama kali wahyu yang turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semuanya ada dalilnya. Hanya saja dalil yang sangat kuat serta dapat membantah argumentasi atau pendapat-pendapat yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dengan sanadnya yang tersambung kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha
tentang kisah pertama kali turunnya wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini sering kita dengar ceritanya, sering kita dengar kisahnya, dan gak ada salahnya kita bacakan kembali atau kita sama-sama renungi hadis yang menceritakan tentang proses turunnya wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidatina Aisyah menceritakan begini: Awalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqati fin naum fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Jadi proses pertama kali datang atau proses sampai pertama kali datangnya wahyu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu beberapa saat sebelum turunnya surah Al-Alaq ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sering bermimpi yang mana mimpi tersebut adalah mimpi yang nyata. Setiap kali mimpi sesuatu kemudian menjadi kenyataan, mimpi menjadi kenyataan. Kemudian fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi fakana ya'ti hira'a fayatahannatsu fi. Nah, seiring prosesnya waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kalau bermimpi itu selalu menjadi kenyataan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga punya satu kebiasaan yang di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bisa dikatakan beliau sendiri yang melakukan kebiasaan ini. Apa kebiasaan beliau? Itu tahannuts. Tahannuts ini ditafsirkan oleh Sayyidatina Aisyah sendiri dalam ucapannya, atau para perawi mengatakan bahwa tahannuts adalah at-ta'abbudul layali dzawatil adad, atau dalam redaksi hadis yang lain wa kana yakhlu bi ghari Hira. Tahannuts itu khalwat, ya, menyepi di Gua Hira untuk beberapa waktu, di mana menyepinya beliau itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah hiruk pikuk kota Mekah yang pada saat itu menjadi pusat peradaban orang Arab, ya, pusat peradaban orang Arab, karena di Mekah ada Suq Uqad. Kemudian di Suq Uqad tersebut bukan hanya terjadi kegiatan jual beli, tapi juga ada kegiatan pariwisata, ada kegiatan seni dan lain-lain, ya, di mana kita sama-sama tahu orang-orang Arab jahiliyah itu saling berbangga-bangga dengan syairnya, dengan sastranya, dengan puisinya. Dan mereka punya kompetisi tahunan, mereka punya festival. Kalau di kita ada festival musik, atau di kita misalkan ada Jakarta Fair, ya kan? Di sana juga ada Makkah Fair. Ya, mungkin bisa kita katakan dalam bahasa sekarang transformasi bahasanya seperti itu. Karena dalam Makkah Fair tersebut itu para penyair-penyair handal, para penyair-penyair ulung itu mereka berkumpul di kota Mekah untuk saling mengadu sastra, ya. Sama seperti di kita sekarang, misalkan ada live musik begitu, ada festival musik, ada band dari sini, ada band dari sono, atau mungkin ada festival hadroh, ya enggak, band tabok, ya, ada band tabok dari sini, ada band tabok dari sana. Itu berkumpul, kemudian setiap kali yang menang, apa hadiahnya? Selain diberikan hadiah berupa materi, juga dikasih penghargaan berupa apa? Itu hasil karya sastranya ditempelkan di dinding-dinding Ka'bah. Oh, ini penyair top markotop nih, ini penyair number one. Oh, penyair ini ada di tangga 1 edisi tahun ini, ya enggak, selama setahun gitu, ya, kayak MTV begitu, ya, ada peringkat-peringkatnya. Itu seperti itu zaman dulu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hiruk pikuk duniawi seperti ini memang sudah sejak kecil, ya. Rasulullah nggak terlalu suka dengan hal-hal yang demikian, ya. Apalagi memang pada saat tersebut
di masa-masa tersebut juga banyak tabarrujat yang terjadi. Bahkan di dalam beberapa riwayat diceritakan atau dikisahkan bahwa orang-orang zaman itu, mohon maaf, kalau mereka tawaf dalam keadaan oryanan, ya, dalam keadaan lontong dibuka kulit nih, ya, lontong nggak pakai daun pisang. Nah, dalam keadaan seperti itu baru kemudian turun ayat setelah Nabi Muhammad SAW diutus, kemudian baru datang syariat yang merapikan, yang membenarkan, turunlah misalnya ayat hijab. Makanya Sayyidil Habib Umar sangat tegas sekali ketika mengatakan atau membantah orang yang mengatakan bahwa hijab itu budaya Arab, ya. Beliau mengatakan budaya Arab justru pada saat Islam belum turun, budaya mereka apa? Oryanan, telanjang. Sehingga hijab itu bukan budaya Arab, hijab itu adalah syariat. Nah, kondisi yang seperti ini menjadikan batin Rasulullah SAW menjadi jengah, nggak terlalu suka, sehingga beliau sering menghindar hiruk pikuk duniawi yang seperti itu. Caranya bagaimana? Khalwat, ya. Kalau kita menghindari hiruk pikuk kayak gitu ngapain? Nyari pila di puncak. Khalwat bukan? Ya anggap aja khalwat kalau sama tim hadroh mah, ya enggak. Orang kita di sana baca rotib ini. Ya seperti itulah kira-kira, kita mencari ketenangan. Nah, Rasulullah SAW tempat khalwat favoritnya adanya di mana? Di Gua Hira. Karena memang dari Gua Hira yang jaraknya kurang lebih 4 km dari pusat kota Makkah ini, itu dari situ terlihat seluruh penjuru kota, ya. Terlihat seluruh penjuru kota, sehingga itu merupakan tempat yang sangat strategis. Selain jauh tapi juga bisa melihat keadaan. Selain jauh juga bisa melihat keadaan, ya. Kalau di Tarim ada tempat khalwat namanya Jabal Nuair. Kemudian para ulama-ulama soleh pun seperti itu, ya. Di Tunis misalkan Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asyadili ketika dalam perjalanan antara Maghrib dengan Mesir, beliau pernah singgah di Tunis. Beliau tinggal ada tempat khalwatnya, beliau bikin zawiyah di situ yang sekarang dikenal dengan nama pemakaman Zallaj, ya, pemakaman Zallaj. Itu adanya di atas bukit, kelihatan ke pusat kota. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan beliau khalwat di situ, beliau ibadah di situ, beliau tafakur di situ, apalagi melihat kondisi kota yang bukan hanya sekedar manusianya yang terjerembab kepada kehidupan materialistis, yang segala sesuatunya selalu diukur dengan harta, kesuksesan selalu yang menjadi barometernya adalah materi. Keberhasilan seseorang yang menjadi tolak ukurnya adalah seberapa banyak dia bisa mengoleksi rumah mewah, seberapa banyak dia mengoleksi kendaraan yang hebat, seberapa banyak dia memelihara para jawari, para budak-budak. Kemudian juga bukan hanya itu, ditambah lagi dengan kekufuran yang sudah merebak ke seluruh penjuru kota, di mana orang-orang pada saat itu, ya, banyak menyembah berhala yang bergelantungan atau dipajang di sekitar Ka'bah. Ada Latta, ada Uzza, ada Hubal dan lain-lain. Nah, ini yang bikin fitrahnya Rasulullah SAW itu melawan, ya, nggak suka dengan keadaan kayak begitu. Kok bisa patung benda mati kemudian dijadikan sesembahan, dijadikan tempat untuk meminta, dijadikan tempat untuk mengadu. Nah, makanya Rasulullah SAW senang untuk berkhalwat. Nah, kemudian dalam hadis yang sahih ini, di masa-masa Rasulullah SAW berkhalwat, tiba-tiba dalam kesempatan beliau khalwat ini, ya, dan sebelum kita ke sini ada satu redaksi hadis, mohon maaf ketinggalan. Wa yatazawwadu lidzalik. Nah, ini penting. Tsumma yarji'u ila Khadijata fatuzawwiduhu limithliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau khalwat kagak bonek, tahu bonek, bocah nekat. Enggak, Rasulullah juga bawa bekal,
dan menyediakan bekal di rumah. Karena Rasulullah SAW punya tanggungan keluarga. Meskipun di sini Sayyidatina Khadijah juga ikut berpartisipasi, ikut berperan memberikan bekal untuk Rasulullah SAW. Artinya ini pelajaran buat kita ya. Jangan Rasulullah aja nyontohin kita kalau pengen kemana-mana, apalagi kita punya tanggungan keluarga, maka siapkan juga untuk keluarga. Jangan konyol, tawakal kepada Allah. Terus pergi, anak bini kita kagak sediain beras, anak bini nggak kita tinggalin duit. Kalau merana kelaparan, ngadu ke emaknya, "Mak, saya belum makan. Cucu belum minum susu." Emang laki ente kemana? Oh, no pergi kemana tahu? Nggak nyisain ongkos? Kagak, mantu merakbal gitu. Akhirnya yang seharusnya niat kita baik malah berubah menjadi efek negatif, malah berdampak negatif. Jadi kalau kita ingin melakukan sebuah perjalanan, baik itu perjalanan dakwah atau perjalanan apapun yang positif, tetap harus kita sisakan atau harus kita siapkan nafkah di rumah ya. Karena indana dalam syariat kita selalu diajarkan oleh para masyayikh kita untuk menjalankan dua sayap secara berbarengan, yaitu sayap ikhtiar dan juga sayap tawakal ya. Harus dibarengin tuh ya. Ikhtiar doang, tawakal enggak. Apa kata Sayyidina Ibnu Athaillah ya? Ikhtiar doang, tawakal enggak, itu konyol. Kemudian tawakal doang, ikhtiar enggak, itu namanya inhitat minal himamil aliyah. Jadi harus berbarengan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak redaksi hadis yang kayak begini juga. Ada seorang sahabat radhiyallahu taala anhu yang ingin mensedekahkan seluruh hartanya. Kata Nabi, kebanyakan, jangan semuanya. Kemudian berubah menjadi 2/3. Kata Rasulullah, itu juga masih kebanyakan, kurangin lagi. Akhirnya pengen disedekahin setengah. Kata Rasulullah, juga masih kebanyakan. Akhirnya sepertiga. Kata Rasulullah, sepertiga juga sebetulnya masih kebanyakan. Lebih baik kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan kaya raya atau dalam keadaan berkecukupan, ketimbang kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin papa, kemudian sebetulnya dia kaya nih tapi ditinggalin dalam keadaan miskin papa sehingga akhirnya minta ke sono kemari. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun dalam beberapa kesempatan ada juga sahabat yang ketika menafkahkan seluruh hartanya Rasulullah izinkan, karena Rasulullah tahu keluarganya udah sanggup. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, waktu sedekah seluruh hartanya ditanya oleh Rasulullah, kamu sisain apa buat keluarga kamu? Kamu tinggalkan apa buat keluarga kamu? Jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tarokna lahumullah wa rasulah. Kami tinggalkan untuk keluarga kami Allah dan Rasulnya ya. Makom kita yang mana? Makom kita yang tadi, yang pertama tuh, yang mau ninggalin sepertiga aja masih dibilang kebanyakan oleh Nabi. Karena kalau kita bilangin begitu datang misalkan ke Pak Haji Syukron, kita bilang, Ustaz Haji Syukron ya sedekah semua harta anak, tinggalin apa buat keluarga? Tarokna lahumullah wa rasulah. Padahal isinya BPKB, surat tanah, punya mertua semua. Bisa diserampang ntar sama mertuanya, konyol namanya itu, mantu kurang ajar. Ya. Jadi tetap harus ada ukurannya dalam hal apapun, dalam hal ibadah saja tetap harus ada ukurannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kemudian sampai dalam satu kesempatan Rasulullah SAW ketika khalwat didatangi oleh satu sosok, yang mana sosok tersebut membuat Rasulullah SAW menjadi bergetar, ya, gemeteran, karena nggak pernah ngelihat sosok yang seperti itu. Melihat sosok seperti itu, Rasulullah SAW bergetar. Kemudian sosok tersebut memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Ya, kata sosok tersebut, Iqra, bacalah.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari. Ya, saya nggak bisa baca. Kemudian fa'akhadhani faghattani hatta balagal minnil jahdu thumma arsalani. Dipeluk oleh sosok tersebut sampai ketika Rasulullah tenang, dilepas lagi, disuruh baca lagi, Iqra, sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali kejadian tersebut berulang, baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membaca apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Udah selesai, sosok tersebut pergi, Rasulullah menggigil, ya, gemeteran, buru-buru pulang, buru-buru pulang. Ntar antum jangan kemudian konyol, ya, lagi i'tikaf di makam keramat, datang sosok langsung, ana dapat wahyu. Enggak, itu mas satpam minta parkiran. Kalau nggak nyuruh mindahin motor. Ya, jangan langsung buru-buru ini. Nah, kemudian ketika pulang, datang ke rumah istri tercinta Sayyidatina Khadijah. Sampai di rumah Sayyidatina Khadijah, Rasulullah minta buru-buru dikeredongin, diselimutin karena saking merindingnya dan menggigilnya. Sampai setelah tenang semuanya, Rasulullah SAW justru bertanya kepada Sayyidatina Khadijah, ya Khadijah, mali, wahai istriku tercinta Khadijah, apa yang terjadi pada diriku? Ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW ngeh tentang, udah tenang, udah ngeh tentang apa semua yang terjadi, baru beliau menceritakan semuanya kepada Sayyidatina Khadijah. Masya Allah, ya. Disinilah jelas sekali manakibnya Sayyidatina Khadijah, dan nanti juga perlu diperjelas di sini bahwa ini kan momen kejadian antara Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah, tapi yang meriwayatkan siapa? Sayyidatina Aisyah. Maka dengan sendirinya akan terbantahkan argumentasi yang mengatakan atau orang-orang yang songong terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mengatakan, oh keluarga Nabi itu kagak akur, istri sama istri doyan berantem apa segala macam, ya, hanya karena satu hadis Sayyidatina Aisyah merasa cemburu ketika Rasulullah suka menceritakan Sayyidatina Khadijah. Brother, nggak sampai segitunya, ya, nggak separah itu, dan memang nggak parah, biasa. Kalaupun ada cemburu, ya cemburu biasa. Perempuan kayak gimana sih, ya nggak? Jangan kata istilahnya ada istri muda, ada istri tua. Nggak ada istri, kita cuman salah nengok aja kadang suka salah tafsir. Yang udah nikah tau lah, ya. Yang belum makanya segera menikah, biar tahu bagaimana rasanya punya istri. Kadang kita suka serba salah, nggak punya duit salah, punya duit salah. Ya. Kemudian Sayyidatina Khadijah akhirnya menenangkan Rasulullah SAW. Wahai kakanda, jangan takut, ya, karena engkau ini adalah orang yang kemudian Rasulullah bilang, inni qad khasyitu ala nafsi. Qad khasyitu ala nafsi, saya takut diriku ini kenapa, takut celaka atau takut terjadi apa-apa. Kemudian Sayyidatina Khadijah dengan tenangnya nggak ikut panik. Ini istri yang subhanallah, ya, ketika suami dalam keadaan dalam ujian yang genting seperti ini atau dalam keadaan yang genting seperti ini, istri nggak ikut panik, ya, nggak ikut panik, justru malah menenangkan. Sampai Sayyidatina Khadijah bilang, fa wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah nggak akan bikin kamu jadi jadi merana, atau jadi kalau bahasa Betawinya sungsang sumbel, ya, jadi kerepotan, jadi ribet, jadi merana atau yang sejenisnya. Enggak. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang akhlak budi pekertinya sangat baik kepada sesama, seperti misalkan contohnya innaka latasilur rahim, engkau selalu menyambung kekerabatan dengan siapapun, sehingga enggak mungkin ada orang yang kita punya bayangan kalau ada orang yang memusuhi atau bahkan dendam kepada Rasulullah, ya,
nggak ada, nggak akan ada orang yang dendam kepadamu, nggak akan ada orang yang memusuhimu karena engkau selalu menyambung tali silaturahim dengan siapapun. Wa tasduqul hadits, engkau juga tipikal orang yang setiap bicara selalu jujur. Makanya kan Rasulullah sejak lama sudah digelari dengan gelar Al-Amin, ya. Wa tahmilul kalla, engkau ini adalah orang yang selalu meringankan beban orang lain. Wa taqrid dhaif, engkau adalah orang yang senang menjamu tamu. Kemudian wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau juga senantiasa membantu ketika orang-orang memiliki kepentingan yang hak, ya, bukan yang batil. Kemudian apa yang terjadi? Udah, kalau gini kamu saya ajak yuk kita sama-sama pergi ngadu. Ngadu ke siapa? Ngadu ke orang sepuh yang pada saat itu posisinya dipegang oleh Waraqah bin Naufal, ya. Berangkatlah ke rumah Waraqah bin Naufal yang notabene dia ini atau statusnya adalah anak dari pamannya Sayyidatina Khadijah. Kenapa datang ke Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang pada saat itu di Mekah secara kepribadian dia orangnya baik, ya. Kemudian juga memahami kitab-kitab din samawiyah, ya, kitab-kitab din samawiyah, khususnya kitabnya orang Nasrani yaitu Injil, karena pada saat itu Waraqah bin Naufal tanassar, ya, pada masa jahiliyah dia menjadi seorang Nasrani, kemudian juga pernah menulis kitab dengan bahasa Arab, ya, menulis Injil dengan bahasa Arab. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya, sudah pandangannya udah kabur, udah tunanetra. Faqalat lahu Khadijah, ya na'am isma' min ibni akhik. Faqala Waraqah, ya, kemudian Sayyidatina Khadijah bilang, wahai anak pamanku, dengarkan cerita keponakanmu ini, ya, cerita keponakanmu. Diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang apa yang beliau alami. Kemudian apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal? Hadan namusul ladzi unzila ala Musa. Apa itu namus? Namus itu dalam kamus banyak maknanya. Di antara makna namus adalah malakus sir, ya, hamalatus sir, pembawa rahasia, itu disebut dengan namus. Nah, orang-orang jahiliyah atau orang-orang Nasrani di zaman dulu menggelari malaikat Jibril, malaikat pembawa wahyu, dengan sebutan namus, karena ialah yang membawa rahasia-rahasia wahyu. Jadi ketika kita baca namus di sini, karena di antara makna namus adalah ba'ud, nyamuk, ya. Jadi makna namus di dalam hadis ini bukan nyamuk, ya, akan tetapi maknanya adalah malaikat, yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihis salam, sebagaimana turun kepada Nabi Musa, turun juga kepada dirimu, ya. Laitani fiha jada'a, kata Waraqah bin Naufal, kalau saja saya masih muda, ya, saya pengen apa? Pengen membantu kamu dalam perjuanganmu, pengen beriman kepadamu. Aw akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk wa akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk, dan jika saja saya masih hidup di saat apa? Di saat kaummu mengusirmu. Tuh, kaget Rasulullah. Apakah itu akan terjadi? Ya, apakah itu akan terjadi? Awamukhrijiyahum, apakah mereka benar-benar akan mengusirku? Karena nggak pernah terbayang di benak Rasulullah SAW kaumnya akan mengusir beliau, karena selama ini di dalam hidupnya beliau itu nggak pernah punya masalah dengan siapapun, ya, hidupnya fine aja, nggak ada orang yang ngerasa tersinggung, nggak ada orang yang ngerasa gimana, nggak ada orang yang sakit hati. Nah, kemudian kata Waraqah bin Naufal, na'am lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya wa iyudrikni yaumuka ansurka nasran muazzara. Ya betul, kamu suatu saat akan diusir oleh kaummu, karena
tidak ada seorang pun yang membawa risalah seperti dirimu, melainkan dia akan dimusuhi. Ingat kata-kata ini. Tidak ada satupun orang yang membawa risalah sepertimu, melainkan dia akan dimusuhi. Artinya apa? Bukan hanya nabi. Orang-orang yang selama ini berada di atas rel perjuangan para rasul, tetap akan ada yang namanya haters. Jadi buat para pendakwah haters itu biasa, ya. Buat para pendakwah orang yang nggak suka itu sesuatu yang wajar. Yang penting kan yang kita sampaikan adalah kebenaran dengan cara yang benar. Kalau menyampaikan kebenaran dengan cara yang salah, yaitu namanya konyol juga, nggak sesuai dengan aturan juga, nggak sesuai dengan tuntunan juga. Ini yang saya sampaikan kebenaran. Caranya juga sudah benar, kok masih ada yang benci, kok masih ada yang haters, kok masih ada yang gak suka, kok masih ada yang ngasih jempol ke bawah di channel YouTube saya. Biasa aja. Kenapa sulit-sulit? Kenapa pusing-pusing? Kenapa hati kita bikin risau? Kenapa hati kita bikin gundah? Ya, sebenci-bencinya orang dengan dakwah kita, sebenci-bencinya orang, sebenci-bencinya haters kepada kita, nggak bakalan dia nimpukin kita sampai gigi depan kita tanggal, ya nggak akan dia istilahnya sampai mengancam keselamatan kita. Apa dakwah kita masih enak, dakwah kita masih nyantai, duduk kursinya empuk, pengen nyender ada senderan, ya nggak ada dalam sepanjang perjalanan kita ditimpukin sama orang. Itu pasar rame, ya, pasar rame. Kali begitu kita lewat, gini masih ngaji, norak kita ditimpukin. Enggak, biasa aja kita lewat, aman, nyaman, tentram, alhamdulillah. Mobil ada AC-nya, ngaji ada kipasnya, suara enggak harus teriak-teriakan, baru nyampe udah disediain minum. Terus begitu ada haters kita masih mau ngeluh juga, nggak usah dakwah, nggak usah dakwah kalau masih banyak ngeluh juga mah. Bahkan kita seharusnya malu di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi perjuangannya paling berat, ujiannya paling berat, ya. Mau sholat badannya dilemparin kotoran unta. Kita mau sholat, ujian kita apa? Biasa, alhamdulillah kita jalan nyantai, ke masjid juga kita aman, kemana-mana kita aman. Jadi nggak harus kita kemudian merasa dimusuhin banget nih saya, enggak. Biasa aja, didengerin syukur, nggak didengerin kita doain. Ada yang ngikutin, bersyukur bukan karena dia ngikutin kita, melainkan bersyukur karena dia mau menerima kebenaran. Nggak ada followers, nggak ada yang ngikutin, nggak ada yang merespon, yaudah, in alaina illal balag. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan, ya. Bahkan sebagaimana kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat ada rasul yang umatnya cuma 2, ya. Sekian lama berdakwah umatnya cuma 2, loyalisnya cuma 2, pengikutnya cuma 2, ya Allah. Berarti kemana-mana cuman bertiga doang, ya, kemana-mana cuman bertiga dong, tapi tetap sabat, tetap istiqomah, karena memang sudah resiko seorang pendakwah akan dimusuhi, resiko seorang pendakwah akan dibenci, akan ada pembencinya. Cuma yang penting madau ala qasdis sabili ilal ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Itu yang terpenting, bagaimana kita tetap berada di atas jalan para masyayikh kita, tetap kita istiqomah di atas jalan mereka. Wa masyaallah amamuna syekhuna Al-Maghfurullah Sayyidil Habib Mudhir bin Fuad Al-Musawa, emang mudah perjalanan dakwahnya, ya. Kita jangan lihat majelis Rasulullah setelah masyhur, setelah bisa bikin acara di Monasnya. Lihat perjuangan awal-awal beliau sampai di Indonesia, bagaimana perjuangan dakwahnya.
Lihat perjuangan beliau bagaimana ketika beliau baru pulang dari Hadramaut, ya. Semuanya itu butuh pengorbanan. Kita mah sekarang cuma dapat berkahnya beliau aja. Cuma dapat berkahnya para asatidz kita, para masyayikh kita, mereka lah yang berjuang, dan alhamdulillah nggak pernah sampai sekarang kita mendakwah ada yang tiba-tiba ngirimin surat kaleng, ya nggak ada yang WA, wah itu begini, alhamdulillah, ya. Nah, artinya apa? Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat istiqomah di jalan para masyayikh kita. Nah, ini apa namanya? Kurang lebih kisah dari permulaan wahyu tersebut turun, ya. Kemudian yang ingin kami sampaikan di sini juga adalah bahwa sportivitas yang dicontohkan oleh Sayyidatina Aisyah tentang masalah ilmu, tentang dedikasi beliau terhadap agama ini, tentang kontribusinya terhadap ilmu hadis, itu tidak dikesampingkan hanya karena sentimen emosional. Ini pelajaran penting dari hadis ini. Terkadang manusia hidup di zaman sekarang ada satu fakta ilmiah atau kontribusi dia terhadap ilmu berpengaruh hanya gara-gara sentimen emosional. Ya enggak? Kalau kita mau contoh Sayyidatina Aisyah, beliau enggak ada. Ini satu pelajaran besar loh. Bagaimana beliau mau menceritakan peran dengan sangat detailnya dari Sayyidatina Khadijah dalam berkhidmah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidatina Aisyah meriwayatkan hadis ini nggak takut apa namanya? Nggak takut akan ketutupan oleh wibawanya Sayyidatina Khadijah. Ya, kadang kan kita agak sungkan, agak segan menceritakan keistimewaan orang karena kita takut apa? Takut kita kalah tenar sama orang yang kita ceritain, ya. Padahal orang tersebut punya kebenaran, orang tersebut punya ilmu, orang tersebut apa namanya punya kontribusi ilmiah yang nyata, tapi kita nggak mau nyeritain gara-gara hati kita banyak karatannya, gara-gara ada sentimen emosional, gara-gara takut kalah pamor, gara-gara takut nggak dapat panggung, gara-gara takut mukanya kagak ikut nongol di banner, gara-gara takut akun YouTube-nya atau akun Instagram-nya nggak di tag. Ada contoh Sayyidatina Khadijah, contoh Sayyidatina Aisyah, tahu manaqibnya Sayyidatina Khadijah, yang mana kemudian posisinya beliau juga sebagai istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau nafsu basyariah, nafsu manusia itu masih kental ada di hatinya, mungkin Sayyidatina Aisyah nggak mau meriwayatkan hadis ini. Ngapain? Orang rival kok, ya enggak? Saingan dalam memperebutkan cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pandangan cinta di kalangan para keluarga Nabi bukan cinta yang muluk berbau nafsu, enggak. Tapi cinta yang diinginkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh para keluarganya, para istrinya, para dzurriyyahnya adalah bagaimana agama ini harus tetap berjalan, bagaimana ilmu ini harus tetap disebarkan. Urusan masalah personal, urusan masalah pribadi saya kesampingkan. Yang penting kalau bahasa Bang Haji Fulan mah show must go on. Asik, ya enggak? Artinya apa? Agama ini harus tetap berjalan, ya. Jangan sampai keserakahan duniawi atau nafsu kita yang pengen viral sendiri, yang pengen punya pamor sendiri, yang pengen pansos sendiri, kemudian menjadikan dakwah ini menjadi redup, ya. Bahkan ketika kita punya penyakit demikian, dakwah tetap berjalan, agama tetap terang, tapi justru kita yang malah redup, ya. Ingat, orang yang selalu pengen tenar sendiri, kemudian berusaha mematikan peran orang lain dengan dalih hanya dia yang sanggup untuk menghidupkan agama ini tetap hidup dan suatu saat dia yang akan redup. Makanya Sayyidil Habib Ali Al-Jufri pernah ditanya, ya Habib, bimanil tahadhil manzilah, kenapa engkau bisa mendapatkan makom yang seperti ini, kedudukan yang seperti ini? Antum masyhur,
muhibbin antum banyak, follower antum di mana-mana, antum datang ke Eropa orang mengeluh-ngeluhkan antum, antum dakwah di Mesir berhasil, engkau menjadi salah satu murid Al-Qutub Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf yang bariz, yang benar-benar nampak kelihatan berhasil. Jawaban Sayyidil Habib Al-Jufri sederhana. Apa kata beliau? Karena saya nggak pengen tenar. Yang justru saya inginkan adalah saudara-saudara saya yang diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, justru ketika kita nggak pengen tenar, apa kata Allah? Man tawadhu ali, kata Rasulullah, man tawadhu alillah rafa'ahullah. Orang yang tawadhu karena Allah, justru Allah akan angkat derajat dia. Wa man takabbara 'ala Allah adzallahullah. Dan barang siapa yang sombong di hadapan Allah, majelis kalau kagak anak nggak berjalan. Itu majelis siapa sponsornya? Kalau bukan anak, kalau bukan anak, kalau bukan anak, kalau bukan anak yang viralin, kalau bukan anak yang nge-tag dia di Instagram, kalau bukan anak yang promosiin, sampai sekarang gue nggak dapat apa-apa. Suatu saat justru dia yang bakal hancur. Nah, ini pelajaran sangat penting. Jangan sampai sentimen kepribadian kita atau masalah emosional kita kemudian menghalangi kita untuk tersebarnya ilmu, tersebarnya dakwah. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha nggak ada sentimen sedikit pun kepada Sayyidatina Khadijah. Kalaupun ada sedikit kecemburuan, ya wajar, wanita. Ya, ketika Rasulullah menceritakan manaqib Sayyidatina Khadijah di hadapan Sayyidatina Aisyah, ya sedikit kecolek sedikit doang sehingga beliau merasa merasa cemburu. Kemudian ngomong ke Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha, babamu ngomongin Khadijah mulu, padahal aku lebih istimewa, aku gadis, aku cantik, ayahmu mendapatkanku dalam keadaan aku masih gadis. Beda dengan waktu ngedapetin ibu kamu dalam keadaan sudah janda. Nangis Sayyidatina Fatimah, ngadu ke ayahnya. Rasulullah menanggapinya sederhana, nggak dibesar-besarkan, kagak sampai kudu manggil RT, ya, kagak pakai kudu manggil penghulu kampung, nggak pakai kudu gimana-gimana. Cuman bilang begini dong, Fatimah, bilangin sama Aisyah, kalau seandainya Aisyah itu aku dapati dia kalau seandainya aku memenangi keperawanannya, terus tanya sama dia, siapa yang memenangi keperjakaan bapakmu? Sesederhana itu jawaban Rasulullah. Baru faham Sayyidatina Fatimah, datang lagi. Mama yang menangin keperawanannya kan ayah kan? Iya, tapi siapa yang menangin keperjakaan ayahku? Siti Khadijah. Diam Sayyidatina Aisyah dan udah, nggak ada main cakar-cakaran, nggak ada main bubut-bubutan, nggak ada. Ya, karena keluarga Rasulullah keluarga terindah, keindahannya hakiki, hakiki, nggak kayak keindahan layangan putus. Ya, yang itu hanya menjadi cita-citaku Kang Mas. Keindahan layangan putus mah bukan keindahan yang hakiki, hanya keindahan acting, isinya dusta. Makanya isinya jenggut-jenggutan, bubut-bubutan. Tapi keindahan keluarga Rasulullah adalah keindahan yang hakiki. Cuman bodohnya manusia akhir zaman, bodohnya kita udah tahu keluarga Rasulullah keindahannya keindahan hakiki. Keluarga yang ada di FTV, yang ada di sinetron, yang ada di layar lebar adalah keindahan yang nisbi, keindahan yang bohong, keindahan yang penuh dusta. Tapi ngapa kita masih lebih sering nonton sinetron ketimbang membaca Syama'il Muhammadiyah, ketimbang kita mempelajari sejarah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu padahal udah selesai, itu sederhana, ya. Dan Rasulullah juga tetap memuji Sayyidatina Aisyah, ya. Aisyah baina sairin nisa katharid baina sairit ta'am. Aisyah di antara seluruh para istri seperti makanan farid di antara makanan-makanan yang lain, makanan yang paling nikmat. Udah segitu juga perempuan udah kelepek-kelepek, ya enggak, digoda dirayu seperti itu. Jadi nggak ada yang harus dibesar-besarkan, karena banyak, mohon maaf ya, dirosah atau studi-studi modern yang mana ini semua digawangi atau bahkan juga didonasikan, dibiayai, disponsori oleh para musuh-musuh Islam. Itu terkadang mempelajari hal yang seperti ini berlebihan.
Karena tujuannya mereka itu untuk menghancurkan Islam, sehingga mereka katakan, oh poligami itu Rasulullah SAW nggak benar nyontohinnya karena buktinya rumah tangganya berantakan gara-gara poligami, karena ada sengketa, ada keretakan, ada ini orang yang ngomong begini mungkin sebelum mempelajari sejarah Rasulullah dia lebih sering nonton FTV atau lebih sering nonton sinetron atau lebih sering nonton gosip artis, sehingga yang kebayang kayak begitu. Coba kalau kita mempelajari ta'adduduz zaujatnya Rasulullah SAW dengan mahabbah, dengan kecintaan, dengan kita pelajari dari lisan para masyaikh kita yang ketika membahas Rasulullah tujuannya adalah untuk mencintai, nggak akan kayak begini hasilnya. Karena memang nggak ada permasalahan yang harus dibesar-besarkan dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua baik-baik aja, semua fine-fine aja. Khuyyirna fakhtarnan nabiyal muqtafa, ya kan? Dalam Aqidatul Awam kan seperti itu. Mereka disuruh milih. Seluruh istri Rasulullah disuruh milih. Mau tetap bersama Nabi atau pisah. Kalau memang itu semua menyakitkan bagi mereka, ada konflik yang besar di dalam rumah tangga Nabi, udah pasti minta cerai. Ya enggak? Udah pasti minta pisah. Baru pas sudah pisah, kemarin-kemarin kayaknya romantis banget, pas sudah pisah ngebahas harta gono gini, ngebahas ini, ngebahas itu. Tapi apa begitu mereka disuruh milih, fakhtarnan nabiyal muqtafa, nggak ada yang lain, semuanya kompak, nggak ada satupun yang melenceng, semuanya memilih bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya nggak ada masalah dalam rumah tangga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita perhatikan sebelum kita ngomongin rumah tangga Nabi, apalagi ngomongin jelek-jeleknya, situ dulu rumah tangganya udah kayak apa. Istrinya udah sholat apa belum? Udah nutup aurat apa belum? Masih suka nepak-nepak pundak tukang sayur apa udah kagak? Ya enggak? Ini dia ngebahas, bikin disertasi, bikin tesis, bikin riset kayak begitu ngejelekin keluarga Nabi. Bininya sendiri kemana-mana udah kayak lontong ikat. Bininya sendiri kalau sama tukang sayur main tepok-tepok aja. Bininya sendiri kasiat ariat, pakai baju tapi kayak telanjang. Fahada layalik lil mukmin. Ini enggak etis untuk dilakukan oleh seorang mukmin. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita benar-benar menghormati keluarga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh ta'zim, dengan penuh kecintaan. Karena apabila dasarnya sudah cinta, nggak akan tega lisan kita keluar untuk mencerca, menghina, dan juga menjatuhkan kadar baginda Nabi Muhammad SAW. Karena mau kayak bagaimanapun kita jatuhin kepribadian Rasul dan juga kepribadian keluarga-keluarganya, itu nggak akan berarti apa-apa. Karena dengan nas Qur'ani kita pengen menjatuhin Rasul, tapi apa yang Allah janjikan? Wa rafa'na laka dzikrak. Rasulullah malah justru makin agung. Wallahu a'lam bishawab. Sisanya nanti insyaallah minggu depan kita bisa kembali bersama-sama mengkaji tafsir bersama guru kita Sayyidil Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab. Mudah-mudahan selalu Allah jaga beliau dan juga para syiban kita, para habaib kita, para ahlul khidmah, kepada siapapun yang sudah berkhidmah di majelis Rasulullah ini. Mudah-mudahan kita semua bisa berada, dan juga para jamaahnya, keluarganya, dan semuanya yang ada intisab, walaupun hanya sekedar ngelihat umbul-umbulnya, walaupun hanya sekedar kelihatan flyernya, walaupun hanya sekedar ngelihat informasi taklimnya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam satu panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.